Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Inayah Abrar, mahasiswa Universitas Negeri Makassar dari kelas PTIKE Angkatan 2020. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari soal ujian akhir semester dalam mata kuliah Elektronika Analog dan Digital. Sebelum masuk ke soal, berikut adalah biodata diri saya. Oke, masuk pada soal pertama, yaitu hasil operasi pada bilangan biner 110 kali 111. Oke, berikut adalah penyelesaiannya. Jadi, angka biner yang akan kita kali yaitu 110 dan 111. Caranya itu seperti dikali seperti biasa, yaitu seperti 1 dikali 0, 0, 1 dikali 1, 1, 1 dikali 1, 1, 1 dikali 0, 0, 1 dikali 1, 1, 1 dikali 1, 1, 1 dikali 0, 0, 1 dikali 1, 1, 1 dikali 1, 1, dan 1 dikali 1, 1. Kemudian hasilnya seperti itu, ditambah 0, diturunkan 0, 1 ditambah 0, 1, 1 ditambah 1 itu 10, jadi di situ 0, simpan 1, di situ 0, 0 ditambah 1 yaitu 1, kemudian 1 ditambah 1, 10, jadi disimpan 1, di situ 0, kemudian simpan 1, jadi 1 ditambah 0, 1. Kemudian 1 ditambah 1 sama dengan 10. Maka hasilnya 1, 0, 1, 0, 1, 0. Kemudian cara membuktikannya. Di sini 0 itu berangka 1, datunya itu berangka 2, bernilai 2, dan satunya itu bernilai 4. Jadi yang bernilai angka 1 itu yaitu 4 dan 2. 4 ditambah 2 yaitu 6. Kemudian yang sama seperti tadi angka di bawah, sama ketiganya itu bernilai 1, maka 4 ditambah 2 ditambah 1, 7. Dikali, maka hasilnya 42. Kemudian di hasilnya 10, 10, 10. Di situ 0-nya bernilai 1, 1-nya bernilai 2, 0-nya bernilai 4, 1 bernilai 8, kemudian bernilai 16, dan 32. Yang bernilai 1 itu ada 32, 8, dan 2. Kemudian ketiga nilai itu ditambah, dijumlahkan, maka hasilnya adalah 42. Maka hasilnya itu sama, ya. Selanjutnya nomor 2, yaitu ubahlah bilangan biner 101010 ke bilangan desimal dan bilangan oktal. Jadi penyelesaiannya di sini konvers dari bilangan biner 101010 ke desimal itu hasilnya 42 dan oktal didapat yaitu 52. Nah, caranya yaitu untuk desimal seperti yang tadi di perkalian, cara membuktikannya di sini kan angkanya itu sudah tertera ya, terurut seperti ini. Nah, kemudian angka yang bernilai 1 itu 32, 8, dan 2. Kemudian ketiganya kita jumlahkan, maka hasilnya 42. Nah, itulah hasil desimalnya. Kemudian untuk oktal, di sini kita bagi dulu menjadi 2. Jadi 3 angka seperti ini. Kemudian kita urutkan 1, 2, 4. Begitu juga dengan yang satunya. Kemudian yang bernilai 1 di sebelah kanan itu 2, maka kita turunkan 2. Kemudian di sebelah kiri itu angka 4 dan 1. Kemudian kita jumlahkan, maka hasilnya 5 dan hasilnya adalah 52. Masuk ke soal ketiga, yaitu menjelaskan materi mengenai gerbang dasar digital. Jadi, gerbang digital atau gerbang logika adalah piranti yang mempunyai keluaran dua keadaan. Keluaran dengan 0 volt yang menyatakan logika 0 atau rendah, dan keluaran dengan tegangan tetap yang menyatakan logika 1 atau tinggi.
Adapun jenis-jenis gerbang logika, yang pertama yaitu gerbang OR, diterjemahkan sebagai gerbang atau, artinya sebuah gerbang logika yang keluarnya berlogika 1 jika salah satu atau seluruh inputan berlogika 1. Yang kedua yaitu AND, yang merupakan jenis gerbang digital keluaran 1 jika seluruh inputannya 1. Kemudian yang ketiga itu inverter, yaitu pembalik, merupakan gerbang logika dengan satu sinyal masukan dan satu sinyal keluaran, di mana sinyal keluaran selalu berlawanan dengan keadaan sinyal masukan. Kemudian selanjutnya yaitu gerbang logika NAND atau gerbang logika NOT AND yang berkombinasi dari gerbang NOT dan gerbang AND. Kemudian NOR yaitu gerbang logika yang berkombinasi dari gerbang NOT dan OR. Dan XOR yaitu gerbang logika yang akan memberikan keluaran 1 jika kedua masukannya mempunyai keadaan yang berbeda. Jenis yang terakhir yaitu XNOR, yaitu kombinasi dari gerbang logika OR dan gerbang logika NOT yang merupakan inversinya atau lawan dari XOR, sehingga dapat juga dibentuk dari gerbang XOR dengan gerbang NOT. Soal keempat atau soal terakhir yaitu menjelaskan materi mengenai rangkaian flip-flop dan register. Jadi, flip-flop merupakan elemen rangkaian logika sekuensi yang berfungsi menyimpan data 1 bit, sehingga elemen ini dinamakan pula memori 1 bit. Adapun model dari flip-flop yang pertama yaitu RS yang mempunyai dua masukan dengan label S dan R. Nah, flip-flop RS ini juga seringkali disebut sebagai masukan reset dan set. Selanjutnya yaitu D flip-flop. Nah, output flip-flop D ini juga hanya memiliki dua keadaan, yakni set dan reset. Flip-flop D hanya mempunyai satu masukan data dan satu masukan detak. Selanjutnya yaitu JK flip-flop, yaitu flip-flop yang universal, digunakan paling luas, memiliki sifat dari semua flip-flop jenis lain. Ada 4 cara di mana register geser dapat digunakan untuk menyimpan dan memindahkan data dari satu bagian ke bagian sistem yang lain. Yang pertama yaitu menggunakan serial in serial out register atau SISO. Nah, register geser jenis ini tidak mengubah format data karena dengan data input seri dan dikeluarkannya dalam format seri juga. Yang berubah adalah nilai dari data tersebut. Yang kedua yaitu Serial in Parallel Out Register atau SIPO, yang register ini akan menggeser data seri dan mengeluarkannya dalam format paralel tanpa mengubah nilai data tersebut. Yang ketiga yaitu Parallel in Serial Out Register atau PISO. Register geser ini hanya mengubah format data paralel menjadi serial tanpa mengubah nilai data tersebut. Selanjutnya itu terakhir Parallel in Parallel Out Register atau PIPO. Nah, register geser tipe ini akan mengubah nilai dari data yang digeser dengan format data tetap paralel. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.